bentuk soal analogi kata yang sering muncul di TIU ya. Ada dua bentuk besarannya ya. Ada dua bentuk besaran dari soal analogi kata. Yang pertama adalah Anda diminta untuk mencari kelompok kata yang memiliki persesuaian hubungan. Jadi Anda sudah diberi sekelompok kata, kemudian Anda diminta untuk mencari kelompok kata lain yang memiliki persesuaian hubungan. Contohnya misalnya seperti ini ya. Ada soal Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Nah, kemudian Anda diminta untuk mencari kelompok kata yang memiliki hubungan yang sama. Kita lihat contohnya ya, misalnya ini Jakarta, DKI. Jawa Timur, Malang. Banten, Serang. Kalimantan Timur, Balikpapan. Atau Papua, Manowari. Oke. Jawaban yang tepat ya. Oke, sorry, sebelum menentukan jawaban saya kasih tahu dulu. Kalimantan Utara itu apa sih? Kalimantan Utara itu adalah provinsi. Tanjung Selor itu apa sih? Tanjung Selor itu adalah nama kota yang ada di Kalimantan Utara. Nah, jadi jawaban A ini sudah pasti salah karena dia mulai dari kota baru kemudian provinsi. Sementara pola yang diberikan adalah provinsi dan nama kota. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Jadi A sudah salah, kita eliminasi jawaban A. Kemudian kita lihat jawaban B, C, D, dan E itu semuanya sudah dimulai dengan provinsi. Kemudian kata keduanya adalah kota. Tapi kita harus mencari tahu apa sih kota yang bagaimana. Nah, Tanjung Selor ini kebetulan adalah ibu kota Kalimantan Utara. Nah, sekarang kita cari apakah Malang ibu kota Jawa Timur? Tidak. Artinya B salah. Apakah Serang ibu kota Banten? Iya. Oke. Jadi jawabannya adalah C ya. Serang adalah ibu kota Banten. Oke. Kalau yang belum tahu ya, tolong dicatat. Serang itu adalah ibu kota Banten ya. Untuk D dan E kenapa salah? Balikpapan itu adalah kota di Kalimantan Timur, tapi dia bukan ibu kota. Karena Kalimantan Timur ibu kotanya adalah Samarinda. Meskipun Balikpapan itu adalah kota yang lebih besar dibandingkan Samarinda ya. Kemudian Papua Manokwari ini juga salah. Kenapa? Karena Manokwari itu bukan ibu kota Papua, tapi Papua Barat ya. Provinsinya Papua Barat. Kalau Papua ibu kotanya Jayapura. Oke rekan-rekan, jadi jelas jawabannya Charlie. Sekarang ya ini tip tadi yang saya sampaikan, eliminasi pilihan jawaban yang unsurnya sudah berbeda. Tadi kan unsurnya berbeda. Yang pertama adalah provinsi, kemudian kota. Sementara A ini kota, kemudian provinsi. Jadi dia sudah salah. Kemudian buat kalimat untuk menemukan jenis hubungan, ya, jenis hubungan yang lebih spesifik ya. Kalau misalnya hubungannya Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur, kurang spesifik karena Tanjung Selor itu bukan hanya sekedar kota, tapi ibu kota. Jelas ya? Oke. Berikutnya kita masuk ke soal berikutnya ya. Bentuk soal analogi kata yang kedua adalah Anda diminta untuk membentuk kelompok kata agar memiliki persesuaian hubungan. Contohnya seperti ini, titik-titik laut sama dengan burung titik-titik. Ya, carilah ketika ada soal seperti ini, Anda diminta untuk membuat
pasangan kata ya. Carilah kata yang memiliki atribut yang sama dengan yang tersedia. Misalnya, laut, laut, titik-titik laut, ya. Berarti kata yang akan mengisi di kedua ini harus sepadan dengan laut. Apa itu? Laut itu kan habitat. Berarti kita harus mencari kata yang berhubungan habitat, ya, oke, atau tempat tinggal. Terbang bukan, karena ini kata kerja ya. Merpati juga bukan, karena ini kata benda. Hantu juga bukan, bersayap juga bukan. Jadi pilihan satu-satunya kemungkinannya adalah udara. Artinya di sini udara, burung udara. Berarti di sini ikan yang masuk ya, ikan laut, ikan berenang di laut, burung terbang di udara. Jadi jawaban yang tepat adalah Bravo. Berikutnya, soal nomor 3, gurun titik-titik sama dengan hutan titik-titik. Ya, 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah alfa. Oke. Gurun pasir, hutan belantara. Gurun adalah hamparan pasir, hutan adalah hamparan belantara atau pepohonan yang luas gitu ya. Atau ya, itu jawabannya. Pilihan B, C, D, dan E semuanya tidak tepat. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Produksi titik-titik sama dengan perjalanan titik-titik. A. Produksi dilakukan di pabrik, perjalanan dilakukan di arah nggak tepat. Kalau langsung taruh lah. Produksi menghasilkan produk, perjalanan menghasilkan tujuan kurang tepat juga. Oke, coba kita lihat ke jawaban C. Mesin adalah alat yang digunakan untuk memproduksi, kendaraan adalah alat yang digunakan untuk perjalanan. Oke, ternyata jawaban yang tepat adalah Charlie. Jelas ya? Soal nomor 5 dan 6. Jendela titik-titik sama dengan titik titik-titik. Yang tepat, jendela terbuat dari kayu, titik terbuat dari bidang, salah. Salah satu kriteria jendela adalah mewah ya, nggak tepat. Oke, jendela adalah bagian dari rumah, masuk. Titik adalah bagian dari garis, masuk juga. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke. Kemudian kita masuk ke soal nomor 6. Ya, buku titik-titik, gawang titik-titik. Kita lihat pilihan jawaban A. Buku biasanya berada di perpustakaan, gawang biasanya ada di lapangan bola. Oke, langsung jawab. Jadi kalau bisa ketika menjawab soal-soal analogi, cepatlah, save your time. Yang bisa Anda gunakan untuk apa? Untuk menghitung nanti ya, ketika ada soal-soal yang lebih panjang, yang lebih sulit. Berikutnya, nomor 7. Titik-titik miskin sama dengan pendengaran titik-titik. Oke. Miskin itu berhubungan dengan apa sih? Dengan hina? Dengan uang? Oh, bisa jadi. Tidak ada uang disebut miskin. Tidak ada pendengaran disebut telinga. Kurang pas. Kaya miskin, pendengaran kurang pas. Oke. Kita coba lihat E ya. Kekurangan harta atau tidak punya harta disebut miskin. Kekurangan pendengaran atau tidak memiliki pendengaran disebut tuli. Jawaban yang tepat adalah E. Oke, nomor 8, titik-titik hanggar sama dengan mobil titik-titik. Oke, kita mulai dari kelompok soal yang kedua. Mobil disimpan di rumah atau mobil diparkir di rumah, di bengkel, di terminal, di parkir atau garasi. Mobil
disimpan atau diparkir di garasi. Oke. Pesawat diparkir di hanggar. Ya, jawabannya adalah E. Oke, rekan-rekan, masuk. Lanjut soal nomor 9 dan 10. Soal nomor 9 dan 10 ini adalah analogi 3 kata. Mebel, meja, kursi. Ini kelompok kata yang pertama. Kemudian Anda diminta untuk mencari ya kelompok kata yang memiliki kesesuaian hubungan. Oke. Kursi dan meja adalah mebel, atau kursi dan meja adalah hiponim dari kata mebel. Hiponim itu maksudnya bagiannya atau jenis. Oke, yang paling tepat di sini adalah tahun, bulan, minggu. Minggu dan bulan adalah anggota tahun, enggak, kurang pas ya. Yang tepat adalah Bravo. Ya. Fisika dan kimia itu adalah jenis mata pelajaran. Kursi dan meja itu adalah jenis mebel. Oke, yang terakhir nomor 10. Tersurat adalah lawan kata dari tersirat yang sinonimnya adalah implisit. Legal adalah lawan kata dari ilegal yang sinonimnya adalah tidak resmi. Oke, langsung saja ya. Kita ketemu. Ternyata jawabnya ada di A. Ya. Begitu rekan-rekan semuanya, cara menjawab soal-soal analogi. Dan buat rekan-rekan semuanya, hati-hati ketika menjawab soal-soal analogi. Kalau perlu dilatih sebanyak-banyaknya sekarang ini. Kenapa? Banyak rekan-rekan yang menganggap remeh soal analogi ini, tapi ketika mereka mengerjakan, melakukan banyak kesalahan. Itu dari pengalaman saya membimbing dan membantu teman-teman yang ikut seleksi sekolah kedinasan maupun CPNS, sering sekali salah menjawab soal-soal analogi. Seperti kalian ketahui, soal analogi itu biasanya antara 2 sampai 8 ya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan soal sebanyak 8 untuk analogi. Dan menurut saya seharusnya analogi ini adalah salah satu mata uji yang Anda harus bisa meraih nilai sempurna. Kalau misalnya Anda dapat 5 soal, ya sudah, 5-5-nya harus benar. Dan saran saya kerjakan dengan cepat, gitu ya. Karena dengan mengerjakan dengan cepat, begitu ketemu jawabnya langsung saja dijawab. You save your time, karena Anda bisa menggunakan waktu sisa untuk menjawab soal TIU yang lain.